Jadi banyak orang harus mempertimbangkan harga untuk mengikuti Yesus. Hitung dulu harganya. Hitung dulu berapa yang harus kita korbankan. Hitung dulu berapa banyak yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Bukan gampang, bukan mudah, bukan murah. Karena itu Yesus nggak mau berkata dengan gampang orang mengikuti Yesus karena emosi, karena lagi meluap-luap berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, segala sesuatu akan kukorbankan demi Engkau, Engkaulah segalanya. Yesus berkata, hitung dulu harganya. Jangan gampang berkata, jangan secara emosi berkata, aku mau serahkan hidupku kepadamu, tapi begitu ada masalah mereka segera menjadi orang yang pertama angkat kaki di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau begitu. Karena itu Yesus berkata kepada kita, hitung dulu harganya. Mengikut Yesus bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah, dan bukan berarti semua masalah selesai. Bukan berarti semua kesusahan hilang. Bukan berarti semua penderitaan tidak ada lagi. Sama sekali bukan begitu. Injil yang murahan akan berkata begitu. Injil yang palsu akan berkata begitu. Tapi Injil sejati akan berkata, hitung dulu harganya. Hitung dulu harganya. Saya ingin bercerita tentang Ruth dan Naomi. Kisah tentang seorang yang mengikut dengan harga yang mahal. Siapakah Ruth? Ruth adalah seorang yang melihat Tuhan dalam kehidupan Naomi, sekalipun Naomi dalam kebangkrutan. Bagaimana Naomi pergi dengan Elimelek suaminya dengan anaknya, kedua anaknya pergi dari Bethlehem ke suatu tempat dan akhirnya mereka melihat kehidupan yang kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih keren, kelihatannya lebih menjanjikan. Namun kenyataannya pada saat itu Naomi kehilangan banyak hal. Dia bangkrut, suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal, harta bendanya juga habis. Yang tadinya pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Yang tadinya penuh dengan kerinduan, harapan, impian yang begitu besar. Sekarang gak ada impian, gak ada harapan, dan tidak ada satupun yang besar lagi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya habis, semuanya hilang, semuanya lenyap, dan tinggallah Ruth, Orpa dalam satu rumahnya di tempatnya Naomi. Jadi di rumahnya Naomi ada 3 janda. Ada Naomi sebagai janda, ada Ruth sebagai janda, dan Orpa juga sebagai janda. Kondisi ini nggak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya diputuskan harus pulang. Ayat yang ke-10. Dan berkatalah kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 10 itu menunjukkan emosi kedua menantu Naomi. Dia berkata, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Kami tidak mau meninggalkan engkau. Kami sudah menganggap engkau menjadi mamah kandung kami. Kami nggak mau terlepas dengan engkau. Kurang lebih kedua menantu Naomi itu berkata begitu. Tetapi Naomi menyampaikan kondisinya yang mencelikan mata, khususnya mata Orpa. Maka Orpa mohon diri dan pergilah Orpa ke bangsanya. Ayat 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Perhatikan, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Saudara, kenapa Ruth tetap berpaut kepadanya? Apa yang Ruth lihat? Ruth melihat Tuhan dalam hidupnya Naomi, sekalipun dalam kebangkrutannya. Dan Ruth juga menghitung harganya untuk mengikuti Naomi. Dia tahu Naomi nggak punya siapa-siapa lagi. Dan Ruth juga tahu bahwa Naomi tidak punya apa-apa lagi. Untuk masa depan pun begitu gelap. Tidak ada sesuatu yang membuat Ruth bisa melihat yang orang banyak lihat. Tetapi saudara tahu bahwa Ruth tidak melihat seperti orang banyak melihat. Ruth melihat Tuhannya
Naomi. Ruth melihat Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang ada di Moab, dewa yang ada di Moab. Ruth tidak mau lagi menyembah dewa Moab. Ruth mau tinggal dan menyembahnya kepada Tuhannya Naomi. Itulah yang membuat Ruth harus menghitung harganya.